Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak ada siapapun yang berhak kita sembah, siapapun yang berhak kita puji dan kita panjatkan syukur kecuali hanya kepadanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri, kesempatan untuk terus mengurangi beban-beban dosa dan menambah bekal-bekal amal. Semoga bila waktu pulang kita tiba, kita sudah dalam keadaan yang siap dan bisa pulang dalam keadaan yang indah. Amin rabbal alamin. Berseliweran datang tanda-tanda kiamat yang sudah mulai muncul. Datang tanda kiamat 1, tanda kiamat 2 dengan segitu tanda realnya yang Allah buktikan. Kejadian kalau memang waktu itu telah dekat. Karena memang itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Itu udah jelas. Allah sudah ngasih tahu bahwasanya hari kiamat itu telah dekat, dan ayat ini turun berapa abad yang lalu. Maka sebenarnya memang sudah dekat. Semoga kalau waktu itu telah tiba, kita telah tiada. Kalau kiamat itu datang, kita sudah tidak ada setelah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab, insyaallah masih dalam Asyaratu Asbab lil Wiqayati minas sihri wal ain. Makanya kitab yang membahas tentang penjagaan dari sihir dan ain. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan yang kedua setelah usai membahas pembahasan pertama berkaitan dengan sebab-sebab untuk pencegahan. Sekarang kita masuk pada zikir-zikir pengobatan, atau bisa disebut zikir-zikir perlindungan. Jadi sekali lagi sekedar mengingatkan bahwa kitab ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama sebab-sebab pencegahan agar kita tidak terjatuh ke dalam sihir dan ain. Yang kedua ini zikir-zikir, wirid-wirid untuk pengobatan sekaligus penjagaan. Kalau belum kena, maka perbanyak wirid ini untuk menjaga diri kita. Kalau sudah kena, maka inilah kira-kira di antara obat yang bisa kita baca tatkala memang ada yang terkena musibah ain ataupun sihir. Nasallallahu al-afiyah. Nah, yang ketiga seputar Q&A. Tanya jawab seputar pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tentang ain dan sihir. Tentang jimat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ain, bagaimana pengobatan, bagaimana menjaga anak kecil dari ain, itu dijawab di buku ini. Jadi bagaimana agar anak tidak terkena ain, itu dijawab di buku ini. Yang akan kita bahas adalah sekarang wirid, yaitu 10 wirid atau 10 zikir pengobatan sekaligus penjagaan dari sihir dan ain. Menulis menyebut di sini qala al-mu'allif waffaqahullah al-hirzu al-awwal. Al-hirz itu bisa diterjemahkan wirid ya. Benteng. Al-hirzul awwal at-ta'awudzu billahi minasyaitan. Ini adalah poin yang sama seperti sebab. Sebab pertama adalah meminta perlindungan Allah, begitu juga wiridnya. Secara lafaz yaitu ta'awudz billahi minasyaitan. Jadi secara khusus meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Inna a'zama syarrin yuta'awwadzu billahi azza wa jalla minhu syarrus syaitan. Yaitu seburuk-buruknya keburukan yang paling besar yang harus kita minta perlindungan kepada Allah yaitu keburukan syaitan. Jadi syarr itu dari banyak hal. Makanya ayat Al-Falaq itu min syarri ma khalaq pertama. Ya, dari keburukan penciptaan secara umum, berarti kan ciptaan banyak, ada keburukan hewan buas, keburukan manusia yang buas, atau keburukan syaitan. Maka banyaknya keburukan, a'zamu syarrin, yaitu keburukan yang paling besar adalah syarrus syaitan, keburukan syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Tatkala kamu itu diganggu oleh syaitan dengan satu gangguan, nazghun itu bisa diterjemahkan gangguan, godaan, atau segala hal yang bisa mencelakakan, fasta'iz billah. Maka berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau minta perlindungan di saat tidak ada yang bisa melindungi, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qala, ini
zikir yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar meminta nasihat kepada Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu." Lihat, Masya Allah, pertanyaan sahabat itu berbobot ya. Berbobot. "Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu yang saya akan katakan setiap pagi dan petang." Berbobot ini, minta bekal seumur hidup. Dan bekal ini nyampe kepada kita. Itu baru pertanyaan kelas. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang ya singkat dan enggak jelas gitu. Tapi ini pertanyaan yang panjang jangkanya yang ditanyakan oleh Abu Bakar. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah." Ini zikir pagi petang kita. "Fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim." Kata Nabi, "Qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madji'aka." Kata Nabi SAW, bacalah ini, wahai Abu Bakar, pagi dan petang kamu baca ini. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nampak. Fatiras samawati wal ard, yang maha menciptakan langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah, pencipta segala sesuatu sekaligus penguasanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi. Ini isti'adzah pertama. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Makanya tadi Anda bilang di mukaddimah, keburukan itu banyak. A'dhamu syarr syaitan. Tapi ada juga syarrun nafsi, yaitu keburukan hawa nafsu kita. Wa syarris syaitan, yang kedua keburukan syaitan, wa syirki, dan sekutu-sekutunya. Dan kata syirki itu berarti besti-bestinya syaitan. Ya, mungkin masuk minal jinnati wan nas. Baik nanti teman-teman syaitan dari kalangan jin atau teman syaitan dari kalangan manusia. Itu disebut sebagai syirkinya syaitan. Nah, di sini disebutkan ada dua, syarrun nafs dengan syarrus syaitan. Keburukan hawa nafsu dan keburukan syaitan. Karena masdar dosa itu ada dua. Sumber dosa itu ada dua, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Makanya di sini Nabi meminta perlindungan dari sumbernya langsung. Dari sumbernya langsung dosa itu bisa berlangsung, mintalah perlindungan dari keduanya. Wa ana aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim, dan jangan biarkan aku itu tenggelam dalam keburukan jiwaku atau juga mencelakakan orang muslim lainnya. Jadi jangan sampai keburukan itu menimpaku dan menimpa orang-orang muslim sekitarku. Inilah konsep yang namanya la darara wa la dirar. Kata Nabi SAW, yaitu tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Qulhu, katakan itu wahai Abu Bakar, idza asbahta, ketika kamu ada di pagi hari, wa idza amsayta, dan kamu di sore hari, wa idza akhadta matji'aka, dan ketika ingin menuju ranjang. Berarti zikir ini disunnahkan ada 3. Matji'aka itu artinya ranjang. Ada 3. Matji' itu disebut sebagai apa? Posisi kita ingin istirahat tidur. Jadi ada 3 zikir ini disunahkan dibaca. Yang pertama tatkala pagi, sabah. Yang kedua tatkala al-masa, yaitu waktu petang. Yang ketiga sebelum tidur. Ingat ya, kata sabah itu berarti dimulai dari 0000, yaitu waktu AM. Waktu AM itu disebut sabah. Selesai sampai jam 12 siang. Berarti kalau nggak sempat zikir ba'da subuh, masih bisa zikir waktu duha atau mepet sebelum zuhur. Masih bisa zikir sabah, zikir pagi. Ba'da pagi itu masuk waktu masa. Jadi dari jam 12.00 ke atas sampai jam 12 malam itu masuknya al-masa, yaitu waktu petang. Kita boleh baca zikir malam ini. Nggak sempat tadi sore, boleh baca zikir sekarang. Atau pas mau tidur, wa idza akhadta matji'aka. Kalau kamu ingin posisi tidur. Jadi kalau mau tidur kita disunahkan membaca zikir dulu. Lihat zikir mau tidur aja sepanjang ini. Berarti prepare sebelum tidur dalam Islam itu panjang. Dari wudu sampai zikir itu ada urutannya. Bagaimana kalau kita mau mendapatkan tidur yang bernilai pahala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda hal kalau ketiduran. Tapi kalau misalnya kita niat tidur sebelum ngantuk, maka baca zikir dulu. Nah, itu zikir yang pertama, wirid yang pertama. Jadi nggak usah wirid-wirid aneh lah. Wirid pertama adalah wirid yang memang datang dari Nabi SAW, yaitu meminta perlindungan dari syaitan. Atau kalau nggak hafal, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja. Setiap kali kita dalam rasa takut atau dalam merasa sakit, maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup. Yang kedua, al-hirzus tsani, yaitu zikir yang kedua, wirid yang kedua adalah qiraatul muawwidzat. Membaca ayat-ayat perlindungan. Sebenarnya muawwidzat itu banyak. Ya, ada ayat-ayat perlindungan
Itu banyak. Tapi yang dikenal ada yang disebut al-mu'awwidhatan atau al-mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Apakah Al-Ikhlas termasuk al-mu'awwidhat? Termasuk. Cuma memang yang terkenal dengan al-mu'awwidhatan dua surat itu. Jadi al-mu'awwidhat itu kan jamak ya, yaitu surat-surat meminta perlindungan. Kata penulis, wal mu'awwidhatu hiya suratul Ikhlas wa surata Al-Falaq wan Nas. Yang disebut mu'awwidhat di sini adalah surat Ikhlas dan dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Wa li hadhihi suwar fadlun azim, karena ini surat memiliki kedudukan yang tinggi. Fa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, qala laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li. Uqbah pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqala li, Rasul mengatakan kepada Uqbah, ya Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurah wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mithluhun. La ya'tina 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi nasihat dari Rasulullah SAW kepada Uqbah adalah, maukah aku ajarkan kepadamu surat-surat yang memang sebelumnya tidak pernah turun di Taurat, tidak pernah ada di Zabur, tidak pernah ada di Injil. Ini surat khusus, spesial di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kamu bisa baca ini untuk penjagaan diri kamu. Setiap malam kamu baca. La ya'tina 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha. Kamu jangan sampai menjumpai malam kecuali kamu sudah baca 3 surat ini. Makanya disunahkan pas petang belum datang malam baca ini. Yaitu 3 surat, Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini menjadi dalil juga bahwa di zaman tersebut, di zaman Rasulullah SAW, penamaan surat belum seperti penamaan surat di zaman kita. Kalau misalnya penamaan sudah ada, pasti Rasul bilangnya apa? Suratul Ikhlas, Al-Falaq wan Nas. Ini kan enggak ya. Jadi di banyak hadis Rasul menyebut surat itu awalnya. Misalnya Alif Lam Mim Tanzil. Al-A'la dibilang surat apa? Sabbih isma rabbikal a'la. Jadi surat-surat itu memang disebutin awalnya, tidak disebut namanya. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang penyebutan nama dalam Quran. Ini masalah tauqifi atau ijtihadi. Tauqifi itu datangnya dari Allah langsung namanya begitu. Atau ijtihadi para sahabat. Karena mereka sering mendengar sama surat tersebut bagaimana. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Khubayb. Ini juga nasihat Nabi kepada sahabatnya radhiyallahu an, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai. Kata Nabi SAW, bacalah qul huwallahu ahad dan mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, hina tumsi, tatkala masuk sore hari, wa hina tusbih, tatkala pagi hari, 3 marrat, 3 kali. Takfika min kulli syai, maka kamu akan dicukupkan dari segala sesuatu. Ya, Nabi bilang cuma 3 surat itu aja. Cuma 3 surat pendek pun kita kadang belibet, gak hafal, bacanya gak benar lagi. Allah. Jadi kadang-kadang PR kita dari yang standar-standar begini aja gak benar kita. Makanya saya selalu bilang standarnya seorang muslim adalah hafal 10 surat dalam Al-Quran. 10 surat. Minimal standar seorang muslim. Jadi kalau ada muslim minimal hafal 10 surat dalam Al-Quran. Terserah pilih dari 10 surat dalam Al-Quran yang dihafal, itu standar. Sebab bagaimana cara kita menjaga Al-Quran kalau tidak memiliki hafalan? Bahkan Nabi bilang baca itu 3 kali. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Boleh dibaca secara berurutan atau dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baca dulu, terus ulang lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau satu-satu. Itu juga boleh, yang penting 3 kali. Itu berarti diantara sunnahnya adalah membaca surat-surat mu'awwidhat, yaitu trikul. Subhanallah, trikul disebutnya. Orang kita nyebutnya trikul, ya, yaitu surat favorit masyarakat Indonesia. Ini surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat favorit. Yang berikutnya Al-Hirzus Tsalits, yaitu zikir yang ketiga, wirid yang ketiga. Qira'atu ayatil kursi qabla naum. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini penjagaan banget nih, Masya Allah. Jadi membaca ayat kursi sebelum tidur ini bagian dari pencegahan sekaligus perlindungan dari segala bentuk keburukan, terutama keburukan syaitan. Faqira'atu ayatil kursi indama ya'wi al-mar'u ila firashihi liyanam laha sya'nun 'azim fil wiqayati minasy syaitan wa tardihi wa ib'adihi minal makan. Membaca ayat kursi tatkala seseorang itu menuju ranjangnya untuk tidur memiliki kedudukan yang sangat agung untuk wiqayah, untuk pencegahan. Mencegah minasyaitan, mencegah dari syaitan, wa tardihi wa ib'adihi minal makan, dan mengusir, menjauhkan syaitan dari tempat tersebut. Jadi cara mengusir syaitan dan cara menjauhkan kita dari syaitan sebelum tidur, baca ayat kursi.
Wa yadullu lidzalika ma jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Ini kejadiannya terkenal sekali kisahnya Abu Hurairah ketika itu disuruh menjaga apa? Zakat. Ya, Abu Hurairah disuruh menjaga zakat. Zakat fitrah, zakat Ramadan di tempat Baitul Mal. Ini kisah yang panjang di mana Abu Hurairah disuruh menjaga, tiba-tiba malam-malam ada makhluk yang datang mencuri zakat tersebut. Ketangkap sama Abu Hurairah, dipegang, lalu diancam oleh Abu Hurairah, dikatakan bahwa saya akan membawa kamu ke Rasulullah, kamu akan diadukan dan gitu-gitu kan. Kata si makhluk tersebut, lepaskan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dilepas sama Abu Hurairah, saking lembutnya Abu Hurairah. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi. Ditangkap, ngomong kayak gitu lagi, lepaskan saya tidak akan gini-gini. Karena Abu Hurairah hatinya lembut, dilepas lagi. Begitu hari ketiga datang lagi, malam ketiga datang lagi, ditangkap sama Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, saya tidak akan melepaskan kamu hari ini. Saya akan membawa kamu kepada Rasulullah. Makanya di sini lihat, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Aku diamanahkan untuk menjaga zakat Ramadan. Fa atani atin faja'ala yahthu min at-ta'ami fa akhadtuhu. Aku menjumpai orang yang mengambil makanan, mencuri. Lalu aku tangkap dia. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku akan bawa masalah ini kepada Rasul. Fa dzakara al-hadits. Faqala lahu fi ats-tsalitsah. 3 kali kejadiannya. Jadi 3 kali. Sampai yang ketiga, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Jadi di hari ketiga ketika ditangkap pengen dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba makhluk tersebut ngasih nasihat. Wahai Abu Hurairah, kalau kamu pengen menuju ranjang mau tidur, baca ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu baca ayat kursi, syaitan enggak bisa mendekat ke kamu sampai pagi. Fadzakara Abu Hurairah radhiyallahu an dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kisah ini dari Abu Hurairah, beliau bilang, wahai Abu Hurairah, dia telah jujur kepada kamu, nasihatnya benar. Wa huwa kadzub, padahal dia tukang bohong. Ketahuilah dzaka syaitan, itu syaitan. Jadi itu adalah syaitan yang menjelma. Jadi yang ditangkap oleh Abu Hurairah adalah syaitan. Dan yang ngasih nasihat baca ayat kursi adalah syaitan. Jadi syaitan sendiri ngasih wirid biar dijauhkan dari dirinya. Itu kalau kamu mau menuju ranjang baca ini. Jadi ibaratnya ini sudah dikasih tahu sama penjahatnya gitu. Trik-triknya ini nih supaya kamu tidak dijahatin, baca ini. Makanya kata Rasul, shadaqaka, kala itu si syaitan benar ngomong itu ke kamu, wa huwa kadzub. Akan tetapi dia ini tukang bohong. Jadi syaitan ini tukang bohong, tapi pas itu momennya dia benar. Dia jujur, zaka syaitan. Itulah syaitan. Ini pelajaran pertama, Abu Hurairah enggak tahu itu syaitan. Kalau sakti kan tahu. Kan orang-orang sekarang sakti dia, paham oh itu syaitan, oh ini dia jago. Kalau Abu Hurairah sakti dia tahu itu syaitan. Pertama berarti hal gaib Abu Hurairah enggak tahu. Yang kedua, pelajarannya adalah syaitan kalau sudah menjelma sebagai wujud manusia, maka dia bisa diraba, bisa dipegang. Sebagaimana hadis ini, Abu Hurairah nangkep tangannya, dia tangkap tangannya. Jadi nggak kayak film-film yang ditimpuk ngelos gitu, tiba-tiba batunya ngelos, nembus gitu. Enggak, syaitan itu kalau sudah wujudnya nampak di hadapan kita, berarti dia berlaku wujud hadir, itu bisa dipegang. Jadi kalau tiba-tiba ada syaitan muncul, timpuk, kena dia. Atau kita pegang tangannya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah. Bahkan di riwayat lain, Abu Hurairah menceritakan tangan yang dia pegang itu seperti kaki anjing. Jadi ternyata tangan syaitan itu seperti kaki anjing. Jadi Abu Hurairah bilang, bagaimana tangannya syaitan yang kamu pegang waktu itu? Dipegang seperti kakinya anjing. Itu berarti bisa dipegang. Silakan kalau mau coba pegang kuntilanak atau pegang. Jadi kita bisa praktekkan biar tahu gimana rasanya memegang tangan-tangan syaitan. Itu pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, dan di sini berarti pelajarannya, syaitan pun kebenarannya boleh diterima. Sekalipun kita tahu dia itu pendusta. Apa dalilnya? Karena Rasul yang bilang. Sekarang syaitan mengasih hadis, ngasih fatwa, nggak didengerin lagi. Karena tidak ada validasi dari Rasul. Berarti kebenaran itu meskipun keluar dari syaitan, kalau divalidasi oleh Rasul SAW, maka dia benar. Tapi harus ada validasinya, yaitu dari Rasul. Sekarang misalnya ada syaitan ngasih nasihat, ngasih dakwah, nggak usah didengerin. Tidak ada validasi dari Rasul. Udah nggak ada lagi gitu. Kan sekarang syaitan pada dakwah tuh. Di acara-acara TV dakwah, kalau kamu mau lewat sini baca ini baca, nggak usah dengerin syaitan. Ya, jadi nasihat-nasihat mereka nggak usah didengerin. Masya Allah, ana pernah ada momentum ketika syaitan masuk dia ngasih nasihat tuh.
Benar, dia dakwah, dia ceramah, dia segala macam. Ana bilang pinter juga gitu. Jangan LC juga nih syaitan gitu. Pinter juga dia ceramah, Masya Allah. Jadi kalau misalnya orang seperti ini, kerasukan ada syaitan dakwah, langsung keluarin. Karena boleh jadi dia menyesatkan kita dengan syubhat-syubhat dakwahnya dia. Jadi jangan didengerin. Bahkan syaitan juga nanti khutbah di akhirat. Ya, syaitan akan khutbah di neraka. Berarti kan mereka nanti akan pidato di hadapan para pengikutnya. Jago ngomong syaitan. Sehingga mereka saking memiliki strategi untuk ganggu manusia, segala cara dilakukan. Allahu a'lam. Sekarang masuk pada zikir yang keempat. Zikir yang ketiga berarti ayat kursi. Hafalin makanya ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Kita harus hafal ayatul kursi minimal. Kalau ditanya hafal Al-Baqarah, hafal. Ayat berapa? Ayat kursinya itu nggak apa-apa, nyicil. Dimulai dari ayat kursinya. Nah, yang berikutnya zikir atau wirid yang keempat. Qira'atu suratil Baqarah fil buyut. Membaca surat Al-Baqarah di rumah. Nah, ini baru agak panjangan dikit. Yaitu membaca surat Al-Baqarah di rumah. Makanya disunahkannya baca sendiri, bukan dibacain qori. Bukan nyetel murattal. Nah, hati-hati, sekarang kena ini nanti. Dipotong sama pajak juga kena tuh. Harusnya qori-qori juga dapat royalti ya. Masa musik dapat royalti, qori nggak dapat royalti? Bisa-bisanya begitu. Sistem musik sekarang semua dikenain royalti. Qori-qori baca Masya Allah, mereka dapat royalti harusnya. Dari bacaan-bacaan mereka itu. Padahal pahala mereka jauh lebih banyak secara jariah. Kata penulis, fa inna qira'ata suratil Baqarah al-mubarakah bitamamiha, secara keseluruhan ya, semuanya berarti. Fil buyut laha sya'nun azim lil ghayati fi tardi syayatin. Jadi membaca surat Al-Baqarah secara lengkap ya, itu di dalam rumah memiliki kedudukan yang tinggi dan tujuan untuk menjauhkan syaitan dari rumah. Fa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhadhaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah. Lihat perintahnya, baca, bukan nyetel murattal. Bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya mendatangkan keberkahan dan meninggalkannya membawa penyesalan. Jadi tidak membaca Al-Baqarah itu cuma akan membawa kita pada penyesalan-penyesalan akibat-akibatnya. Wala tastati'u al-batalah. Dan al-batalah di situ maknanya adalah syaitan. Tidak bisa didekati oleh syaitan. Jadi rumah yang tidak bisa didekati oleh syaitan adalah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wal batalah humus sahara awis syayatin. Yang disebut batalah adalah para penyihir dan syaitan. Jadi rumah yang selalu dibacakan Al-Baqarah itu aman dari ain dan sihir, aman. Karena dia tidak bisa didatangi oleh syaitan. Dia punya benteng sendiri di rumah untuk mencegah masuknya kejahatan-kejahatan gaib di dalam rumah tersebut. Dipertegas dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dalil ini boleh deh setel murattal. Karena masuk tuqra di situ boleh dibacakan melalui murattal. Tapi hadis yang pertama tadi enggak bisa itu. Enggak bisa dinego. Fi'il amr ya dulu alal fi'il. Jadi kata iqra'u itu perintah baca, bukan membacakan. Jadi hadis pertama memang secara umum nyuruh baca. Tapi hadis yang kedua boleh dibacakan, makanya pasif. Ya, makanya perintahnya pasif. Ini makanya fi'il tuqra ini di sini berarti mabni lil majhul. Kata kerja pasif. Namanya pasif boleh dibacakan berarti. Boleh disetelkan murattal. Ada dalilnya kok, tenang. Jadi boleh pakai dalil yang ini. Ya, silahkan boleh ambil dalil yang satu dengan dalil yang satu lagi sama-sama kuat dari riwayat Muslim. Intinya bacakan Al-Baqarah secara full. Kalau kita nggak sempat waktunya, setelkan murattal surat Al-Baqarah secara full agar rumah kita terlindungi dari syaitan. Nah, yang kelima, zikir yang kelima adalah qira'atu khawatim suratil Baqarah. Kalau tadi secara umum Al-Baqarah, sekarang akhir surat Al-Baqarah. Yaitu di ending surat Al-Baqarah yang sering kita hafal itu. Jadi akhir la yukallifullahu nafsan, dari lillahi ma fis sama boleh kita baca dari situ sampai selesai. Jadi surat Al-Baqarah ini akhirnya secara khusus memiliki kedudukan. Innal ayatainil azimataini min khatimati suratil Baqarah laha fadlun azimun. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dari amanar rasulu bima unzila sampai terakhir memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar, fa'an Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khawatim suratil Baqarah min baiti kanzin min tahtil 'arsy lam yu'tahunna nabiyyun qabli.
Kata Nabi SAW, aku diberikan ending surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah untuk menjaga rumah agar terbentengi, mendapatkan perlindungan dari bawah arsy. Kata Nabi SAW, lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Tidak ada nabi yang mendapatkan ini kecuali saya, sebelum saya, kata Nabi SAW. Jadi akhir surat Al-Baqarah ini dia spesial. Udah itu dikasih buat Nabi SAW untuk perlindungan rumah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mendapatkan privilege ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita praktekkan sebagai umat Nabi. Wa yushra'u lil muslimi an yaqra'aha fi kulli lailah. Disyariatkan bagi setiap muslim membacanya setiap malam. Setiap malam kita baca. Fa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kafatahu. Jadi barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah setiap malam, maka cukup bagi dia untuk penjagaan. Jadi untuk menjaga itu udah cukup membaca akhir surat Al-Baqarah dari amanar rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai terakhir. Kita baca 2 surat itu. Ay kafatahu min kulli syarrin wa su'in yu'dhi. Ya, dia akan dicukupkan dari segala keburukan yang mengganggunya. Wa min syarri syaitani wa syirki. Begitu juga dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. Jadi Al-Baqarah secara umum saja sudah spesial, ditambah lagi akhirnya sudah spesial, ditambah lagi ayatul kursi. Berarti di Al-Baqarah ada 3 tuh. Suratnya full itu untuk menjaga rumah, ayat kursi juga untuk zikir kita pagi petang sebelum tidur, begitu juga 2 ayat terakhir kita baca setiap malam untuk dapat penjagaan. Itu surat Al-Baqarah. Maka saya motivasi untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Bismillah, bisa insyaallah hafal surat Al-Baqarah. Pendek ya, cuma 286 ayat. Pendek aja itu surat. Ya, ringkas, dimulai dari Alif Lam Mim kan pendek sampai selesai. Nyicil nggak apa-apa, dari ayat kursi dulu nyicil sedikit. Lama-lama menjadi bukit insyaallah. Sekarang kita masuk pada wirid yang ke-6, yaitu zikir yang ke-6. Ini zikir yang kita hafal. Yaitu qaulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, bisa ditambah yuhyi wa yumit, ya kan? Kalau kita bisa ditambah boleh, kalau misalnya ditambah silakan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ngelihat lafaz aslinya langsung wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tanpa yuhyi wa yumit. Jadi ini yang kita bisa baca. Fa inna hadhil kalimatal azima, ini adalah kalimat yang agung. Wa ma tadhammanathu min ma'ani tauhid wat tahmid lillah. Karena isinya itu tauhid dan tahmid. Isi kalimat ini adalah tauhid dan tahmid. Memuji Allah. Tu'tabaru min a'zami ma yuhtarazu bihi minasyaitan wa yuttaqa bihi min syarri. Ini termasuk zikir atau wirid yang paling kuat untuk menjaga dari syaitan dan mencegah dari gangguannya. Jadi di antara zikir yang kuat untuk menjaga dari syaitan adalah zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita biasakan baca itu setiap hari, maka insyaallah Allah akan jaga kita dimanapun kita berada. Harapan anak kalau baca itu setiap hari, setiap kita jalan, anak kadang berpikir kalau naik motor gitu, zikir baca ini, kalaupun mati, kan lagi zikir, lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mati, ya kita lagi zikir, lagi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu afdal. Jadi memperbanyak zikir ini insyaallah menjaga kita dari segala macam keburukan, baik keburukan makhluk atau keburukan wafat, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa fi sahihaini ani nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sahihain dari Bukhari dan Muslim, kuat hadisnya. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat, lafaz hadis enggak ada yuhyi wa yumiit. Berarti lafaz hadisnya, lafaznya begini. Dari sana begitu. Fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Subhanallah. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali. Kalau sekali duduk baca 100 kali pasti banyak, tapi kalau dicicil bisa, enggak terasa. Ya, subuh kita baca 10, jalan kerja baca 10, di kantor baca 10, pulang baca 10, itu nggak terasa. 10 kali 10 berarti cuma 10 pertemuan untuk baca 100 kali. Nggak terasa sebenarnya. Ya, makanya kalau kita baca itu berulang 100 kali, apa pahalanya? Kanat lahu adla asyri riqab, setara dengan memerdekakan 10 budak.
Jadi baca itu setara dengan memerdekakan 10 budak dan setara untuk mencatatkan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atas sayyi'ah, dan dihapuskan 100 keburukan. Dan bacaan itu, zikir itu, kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Kalau kita baca pagi, maka menjaga kita sampai sore. Dan kalau kita bacanya sore, maka menjaga kita sampai pagi. Jadi kalau kita baca zikir ini, kita akan terjaga dari segala keburukan syaitan dan keburukan-keburukan makhluk yang lainnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kuat untuk membaca la ilaha illallah. Maka buat gerakan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan zikir ini adalah zikir penutup dari subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah kita. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ditutup dengan la ilaha illallah. Makanya 99 ditambah zikir ini jadi 100 kita berzikir ba'da salat. Ini saking agungnya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketujuh sekarang, zikir atau wirid yang ketujuh adalah al-qawlu liman fazi'a minan naum. Ya, perkataan atau zikir ketika kita mau tidur. A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Ini mungkin zikirnya kurang masyhur. Banyak orang mungkin tidak hafal zikir ini. Yaitu a'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, min ghadabihi wa iqabihi, dari murka dan ancamannya, wa syarri ibadi, dan dari keburukan hamba-hambanya, wa min hamazatis syayatin, dan dari segala gangguan-gangguan syaitan, wa an yahdurun, dan meminta perlindungan dari kehadiran syaitan. Jadi supaya syaitan enggak datangin kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syaitan itu memang menakutkan. Dalam hadis juga banyak, bahkan ayat dalam Al-Quran meminta perlindungan dari kehadiran syaitan. Nah, kita yang suka manggil-manggilin syaitan ini aneh gitu. Kerja sama syaitan atau manggil untuk meditasi dan lain-lain, itu aneh, keluar dari fitrah. Karena aslinya kita itu meminta perlindungan dari kehadiran mereka, bukan ngajak mereka datang. Atau orang main misalnya jelangkung gitu, nggak ada kerjaan. Hukum asalnya kita itu tidak boleh mengajak mereka hadir, kita justru meminta perlindungan dari kehadiran mereka. Tidak boleh kita mendatangkan mereka. فيشرع للمرء حين يفزع في منامه إذا تسلطت عليه الشياطين أن يقول هذا الذكر العظيم. Ini kalau misalnya kita lagi mau tidur atau lagi tidur kebangun. Misalnya kita mimpi buruk terus kebangun, baca doa ini, baca zikir ini. Fa fi Tirmidzi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, "Idza fazi'a ahadukum minan naum", kalau kaget kita dari tidur tiba-tiba bangun gitu, gara-gara mimpi kah atau lain-lainnya, falyaqul a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurrah. Jadi kata Nabi, kalau kamu kaget gitu bangun dari tidur, maka baca doa ini, a'udzu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurrah. Sesungguhnya maka segala keburukan itu tidak akan memudaratkan kamu. Jadi di sini kita tahu bahwa zikir saat ada nightmare misalnya, mimpi buruk, maka kita baca zikir ini. Jadi dalam syariat semuanya sudah diatur tuh. Mau mimpi buruk, kaget bangun malam-malam ada zikirnya. Kita tidak perlu bingung, tinggal baca, belajar atau tidak zikir-zikirnya. Nah, yang ke-8, al-hirzus tsamin, yaitu at-tasmiyatu 'inda dukhulil manzil wa 'inda at-ta'am wa ghairiha minal ahwal. Yaitu membaca tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Bismillah. Ini bagusnya dibahas. Apa perbedaan tasmiyah sama basmalah? Kalau tasmiyah itu ucapan bismillah doang. Tapi kalau basmalah itu singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Itu beda tasmiyah sama basmalah. Kalau tasmiyah baca bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya disunahkan baca basmalah pas mau baca Quran atau di awal surat. Tapi kalau tasmiyah pada setiap perbuatan. Gitu. Jadi kalau kita mau melangkah baca tasmiyah, mau buka pintu baca tasmiyah, itu berarti mengucapkan bismillah. Makanya at-tasmiyatu inda dukhulil manzil wa inda ta'am wa ghairiha minal ahwal. Kita baca tasmiyah ketika mau masuk rumah atau mau makan atau mau mengerjakan segala sesuatu. Faqaulul mar'i bismillah, lihat cuma bismillah doang. Hifdzun lahu minasyaitani wa syarri. Ini bisa menjaga dari syaitan dan keburukannya. Sawa'un inda dukhuli manzilihi wa inda tanawulihi wa ta'amihi, atau pada saat mau makan, wa qabla dukhulil khala, atau mau masuk kamar mandi,
Al-khala bimana al-hammam, akramanallahu wa iyyakum. Wa ghairi dzalik min ahwalihi, atau segala perbuatan yang kita lakukan. Ini makanya terjadi perdebatan tentang mau makan itu baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi sebenarnya kalau mau makan itu baca bismillah doang atau bismillahirrahmanirrahim. Lihat hadis Nabi zahirnya, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Ya gulam samillah, wahai anak muda samillah. Maksudnya apa? Sebut nama Allah, tasmiyah. Jadi sunnahnya baca bismillah aja. Tidak perlu lengkap. Kalau mau lengkap boleh. Para ulama berbeda pendapat bahwa mana yang lebih utama, baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Sebagian menganggap bismillah karena lafaz hadis bunyinya begitu. Sebagian lain bismillahirrahmanirrahim dengan menyebutkan asmaul husna untuk mencari tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kalau disunnahkan baca bismillah, ya baca bismillah dalam setiap langkah. Fa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Jabir bin Abdullah mendengar Nabi mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu", kalau seseorang masuk ke rumahnya, fa dzakara ismallaha inda dukhulihi wa inda ta'ami, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, qala syaitan ay li a'wanihi wa rifqatihi, yaitu syaitan ngomong ke besti-bestinya, la mabita lakum wala asya, kamu nggak bisa nginep malam ini dan kamu nggak dapat makan malam. Jadi syaitan ngomong sama teman-temannya, udahlah kita nggak bisa masuk sini dan kita nggak bisa makan di sini. Jadi kalau kita masuk ke rumah baca bismillah aja, bismillah aja. Lalu pas mau makan baca bismillah, maka syaitan nggak jadi dinner dan syaitan nggak jadi clubbing di rumah kita malam itu. Jadi intinya kalau mau bebas dari gangguan syaitan, baca bismillah ketika mau melakukan sesuatu, terutama pas mau masuk rumah. Jadi sebelum assalamualaikum baca bismillah dulu. Bismillah, assalamualaikum. Wal ma'na annahu idza lam yuqal dzalika inda dukhuli hassala syaitanu bidzalika dukhulan lil bait. Jadi kalau misalnya enggak baca bismillah, syaitan bisa masuk, bisa nginap di rumah kita. Wa mabitan fi, nginap. Mabitu nginap. Wa tanawulan min at-ta'amil ladzi yudha, dan dia bisa makan dari makanan yang tersedia. Berarti hidangan itu bisa disantap oleh syaitan kalau kita tidak baca bismillah. Makanya benar orang tua kita dulu gitu. Kalau makan jangan lupa baca bismillah, takut makannya dimakan setan. Benar, itu sesuai dengan hadis. Karena memang syaitan bisa memakan makanan kita kalau kita tidak mengucap bismillah. Wa an Anas bin Malik, hadis dari Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala", kalau kita keluar rumah sekarang, maka baca juga bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa ukita. فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Ini hadis ini kalau kita keluar rumah disunnahkan baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, sampai situ. Ketika kita membaca itu dikatakan kepada orang yang membacanya, hudita wa kufita wa wuqita, kamu telah mendapat hidayah dan kamu telah dicukupkan dan kamu telah dijaga. Jadi kalau kita baca itu nanti dikatakan kepada kita bahwa hudita, kamu dapat hidayah, wa kufita, kamu telah dicukupkan, wa wuqita, dan kamu telah dijaga. Fatatanahalahu syayatin, syaitan nanti berbisik sama teman-temannya. Fayaqul lahu syaitanun akhar, nanti ada syaitan yang ngomong kepada temannya, kaifa laka birajul qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, kamu mau ngapain lagi? Kamu enggak bisa ganggu orang yang sudah dapat petunjuk dan sudah dijaga dan sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan kalau mau ganggu kita, kalau sudah dikasih jimat ini jimat yang syar'i ini. Jadi jimat yang syar'i ini maka tidak akan ada yang bisa ganggu kita ketika keluar rumah. Apalagi buat laki-laki, buat suami yang mau kerja, untuk meninggalkan anak istri di rumah, baca doa ini. Agar mereka di rumah terlindungi dari segala keburukan. Karena kita yang keluar adalah kita yang membaca doa ini. Wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis yang sahih dari Nabi, sitru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif ay al-khala an yaqula bismillah. Pembatas antara jin dengan aurat kita sebagai manusia adalah tatkala masuk kamar mandi, yaitu baca bismillah. Jadi kalau kita masuk kamar mandi enggak baca bismillah, aurat kita dilihat oleh jin. Aurat kita kelihatan oleh syaitan. Idza dakhala al-kanif, kanif itu artinya kamar mandi. Al-khala akramanallahu wa iyyakum. Kalau kita baca bismillah, tertutup aurat kita dari pandangan mereka. Kalau lupa, maka mereka menyaksikan aurat kita. Boleh jadi nanti di situ diviralkan sama dia. Aurat kita diviralkan sama syaitan. Apakah bisa diviralkan syaitan? Ya bisa. Dan mereka kerja sama-sama dukun nanti misalnya. Mereka kerja sama-sama dukun, segala sesuatu ini bisa
mereka kerjasamakan. Waliyadzubillah. Fattasmiyatu laha sya'nun 'azim fit tawaqqi minasyaitan wat taharruzi min syarrihil 'azim. Karena tasmiyah itu memiliki kedudukan yang agung untuk mencegah dari syaitan, dan taharruz yaitu penjagaan, benteng dari keburukannya yang sangat besar. Yang ke-9 yaitu azan. Zikir berikutnya azan. Ini saya selalu ajarkan ke anak kecil kalau nggak hafal Al-Fatihah, kalau nggak hafal 3 Qul, nggak hafal ayat kursi, azan aja. Kalau ada yang kerasukan, azan. Atau kalau takut sama syaitan, azan. Ya, jadi kalau ada syaitan, ada yang ganggu sama syaitan, azan. Karena syaitan itu takut sama azan. Makanya kalau ada manusia alergi azan, berarti dia syaitan. Karena cuma syaitan yang alergi sama azan. Maksudnya azan di sini adalah dia kayak keberisikan sama panggilan azan di waktu-waktu sholat, maka dia syaitan. Sebab cuma syaitan yang terganggu dengan adanya azan. Fal adzanu syar'i yu'tabaru minal huruzi al-'azimati at-tarida lisyaitan. Ini termasuk zikir yang bisa menyingkirkan syaitan. Wa sahha annahu yahrubu hina sama'ihi. Syaitan kabur pada saat mendengar azan. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan." Kalau dipanggil untuk salat, ya, azan, syaitan kabur. Walahu durat, dia lari sampai terkentut-kentut. Durat itu kentut artinya. Walahu durat itu kayak dia lari sambil kentut gitu, terbirit-birit. Syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma'at ta'zin, sampai dia itu lari ke tempat yang enggak kedengaran azan. Makanya hati-hati kalau punya rumah enggak kedengaran azan. Karena itu tempatnya syaitan. Dia lari dari yang kedengaran azan sampai tempat yang enggak kedengaran azan. Logikanya gini deh, di waktu yang sama kan azan pasti kedengeran ya. Semua masjid itu lomba azan kan gitu ya. Kedengeran azan, apalagi masjidnya banyak. Syaitan lari kemana? Berarti dia lari ke tempat yang jauh sekali yang tidak terdengar azan. Imma ke wilayah yang terpencil atau dia lari ke wilayah kafir yang memang tidak ada masjid. Makanya orang-orang kafir yang tinggal di wilayah muslim, tinggal di wilayah ada masjid, ada speaker azan, bersyukur. Sebab di situ penjagaan syaitan minimal 5 kali sehari. Terus kata Nabi SAW, fa idza qadha nida aqbal. Kalau azan sudah selesai balik dia. Kalau azan selesai, syaitan datang lagi. Hatta idza thuwiba lis-shalah adbar. Sampai thuwiba itu didirikan salat, qomat maksudnya. Sampai dikumandangkan qomat, baru kabur lagi dia. Hatta idza qada taswib aqbal. Kalau udah selesai qomat, balik lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi. Sampai nanti dia membisikkan sesuatu kepada seseorang dan jiwanya. Yaqulu uzkur kaza, uzkur kaza. Allah ini merasa tersindir gitu. Jadi syaitan tuh balik lagi sambil bisikin kita, ingat ada masalah ini, ingat kewajiban kamu yang ini, ingat yang ini gitu. Coba barusan habis meeting misalnya, pas sholat tadi, kepikiran ini, kepikiran itu syaitan. Uzkur kadza wa kadza. Ingat ini, ada yang ini belum diselesaikan, ada hutang ini, ada. Yang tadinya nggak ingat, pas sholat jadi ingat. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita pengen nanya, pertanyaan dulu Pak, sholat ingat lagi. Nah berarti itu ada gangguan dari syaitan. Uzkur kadza, uzkur kadza. Ini dari syaitan. Lima lam yakun yadhkur. Apa-apa yang sebelumnya kita nggak ingat. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai ada di posisi kita tuh blank, kita rakaat berapa. Nah, kalau kita pernah blank rakaat berapa, itu berarti berhasil gangguan syaitan. Kok bisa syaitan ganggu orang salat? Ya, level salat kayak kita mah cere. Syaitan bisa ganggu level salat orang-orang seperti kita. Pertama, salat kita belum tentu khusyuk itu. Yang kedua, mungkin lemah iman kita sehingga gampang diganggu oleh syaitan. Jadi lupanya rakaat itu sebab gangguan dari syaitan. Wa an Suhail, apakah Nabi nggak pernah lupa rakaat? Pernah. Nabi pernah lupa rakaat. Nabi pernah sholat asar 5 rakaat. Apakah berarti itu Nabi juga pernah dikasih bisikan oleh syaitan? Wallahu a'lam. Apakah memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu terjadi agar umat belajar dari kesalahan? Kalau tidak ada salah kita nggak belajar, gimana caranya? Apakah itu hikmahnya atau yang lainnya? Yang pasti Nabi SAW terlindungi dari syaitan. Wa an Suhail bin Abi Salih qala arsilni abi ila bani Harithah. Arsalani abi ila bani Haritha. Ayahku mengirimku ke Bani Haritha, kata Suhail. Qala wa ma'i ghulamun lana fanadahu munadin min ha'itin bismihi. Qala wa ashrafa alladhi ma'i 'ala al-ha'iti falam yara shay'an. Fadzakartu dhalika li abi faqala law sya'urtu annaka talqa hadha lam ursilka. Walakin idza sami'ta sautan fanadi bis salah. Fa inni sami'tu Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulullah SAW annahu qala inna syaitana idza nudiya bis salah walla walahu husas. Ini ada kisah dari Suhail bin Abi Saleh. Ini Suhail pernah dikirim ke Bani Haritha ketika di perjalanan
singkatnya mendengar suara tapi nggak ada wujudnya. Biasalah kalau diganggu seperti itu, ada yang manggil, ada yang atau ada segala macam dipanggil tapi tidak ada wujudnya. Lalu diceritakanlah kepada bapaknya, "Lau sya'urtu annaka talqa hadza lam ursilka." Kalau aku tahu kamu akan dapat kejadian begitu, mungkin aku tidak akan mengirim kamu. Ini bukti bahwa ilmu gaib tidak ada yang tahu. Walakin idza sami'ta sautan, kalau kamu mendengar suara nggak ada wujudnya, fanadi bis shalah, azan. Kamu azan. Fa inni sami'tu Abu Hurairah, karena aku mendengar Abu Hurairah mengatakan inna syaitana idza nudiya bis shalah walahu husas. Kalau syaitan itu dipanggil untuk salat, diazankan, maka dia kabur. Dia lari terbirit-birit. Jadi husas itu artinya terbirit-birit. Maknanya sama kayak durat tadi, lari terbirit-birit. Artinya kalau lagi mendengar gangguan itu azan. Paling tetangga bingung kok azan di jalanan gitu. Kok azan di luar waktu salat, tapi memang disyariatkan azan. Kalau kita nggak hafal ayat kursi, nggak hafal yang lainnya, ya azan. Sebenarnya kejadian yang ajib adalah kalau kita lagi murojaah, lupa dibenerin syaitan. Lagi di jalan, murojaah, tiba-tiba ada yang ngoreksi bacaan kita. Pas nengok, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, ada yang ngoreksi bacaan kita. Nah itu berarti ada jin yang jahil. Ya, yang seperti itu gimana cara solusinya? Kok dia hafal suratnya gitu? Ya itu ada kejadian banyak. Ya. Kadang-kadang kalau murojaah, apalagi Ramadan gitu. Kalau Ramadan udah pasti nggak diganggu oleh syaitan. Tapi kalau Ramadan itu nggak was-was. Di luar Ramadan kalau mau ke masjid di jam-jam malam atau menjelang subuh itu kayak khawatir, takut ada yang nyaut gitu. Takut ada yang ganggu, takut ada yang segala macam. Kadang-kadang baca Quran juga ada rasa seperti itu. Maka kalau kita nggak hafal apa-apa, azan deh. Dulu ada kejadian, ada orang, ini kejadian nyata ya, anak ngalamin langsung. Ada orang yang memang kerasukan. Keluarganya nggak bisa baca apa-apa, nggak bisa baca zikir apa-apa. Akhirnya dipanggil anaknya, disuruh azan, langsung keluar syaitannya. Ya. Jadi Anda juga pernah nyuruh adik Anda untuk azan pada saat ada saudara yang kerasukan. Anda panggil sini azan, dia azan sama dia di kupingnya, syaitannya langsung keluar. Artinya azan aja ampuh. Kenapa kita harus takut sama mereka? Setel aja azan. Jadi kalau teman kita nih lagi nggak mau sholat, lagi malas, lagi azanin, insya Allah kabur dia. Ya, kuncinya adalah azanin. Pokoknya diazanin, teman kita tidur mulu, azanin. Insyaallah bangun. Ini obat juga agar kita bisa mencegah dari segala gangguan syaitan. Teman yang gabut, yang nggak mau diajak sholat kan syaitan juga. Kita boleh pakai azan tersebut. Kalau azan di masjid tidak ngaruh buat dia, maka kita azanin ke kupingnya supaya dia datang ke masjid. Yang terakhir, zikir yang terakhir adalah kasratu zikrillah secara umum, yaitu memperbanyak zikir. Banyak zikir, apapun zikirnya. Fa inna dzikrallahi azza wa jalla fi mukhtalifil awqati wiqayatun wa hijab wa hisnun ani syayatin. Kita terjemahkan. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai waktu wiqayah merupakan pencegahan, wa hijab pembatas, wa hisnun dan benteng dari syaitan. Jadi zikir itu adalah pencegahan, hijab sekaligus benteng dari syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan declare langsung kepada syaitan. Sesungguhnya hamba-hambaku itu kalian enggak bisa ganggu mereka. Kalian enggak akan mampu bisa mengganggu mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah bagi Allah sebagai tempat bergantung. Jadi Allah bilang hamba-hambaku itu suka berzikir. Kamu enggak akan bisa ganggu hamba-hambaku kepada syaitan. Karena kan syaitan bilang la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Jadi syaitan akan ganggu semua hamba Allah kecuali hamba-hamba pilihannya. Ini ayat yang sudah kita bahas pertemuan lalu. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah yang selalu zikrullah, selalu ingat Allah, kita akan dijaga. Allah juga berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitan. Pasti dia akan diganggu oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin. Bahkan syaitan akan menjadikannya teman. Jadi kalau kita tidak berzikir, ditemenin syaitan. Waqad jaa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Yahya ibn Zakaria awsa qaumahu bi dzikrillah. Jadi Nabi meriwayatkan perkataan Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria ketika memberikan wasiat kepada kaumnya. Faqala, ini perkataan Yahya yang disampaikan oleh Nabi. Wa amurukum an tazkurullah, aku memerintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna masala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi siraan hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Kata Nabi Yahya, ini diriwayatkan oleh Nabi SAW, gambaran orang yang selalu berzikir kepada Allah seperti laki-laki yang dikejar oleh musuh, lalu dia dapat satu benteng rumah dan dia masuk, lalu dia selamat dari kejaran musuh itu. Jadi gambaran orang yang berzikir dikasih benteng dari kejaran-kejaran musuh Allah, yaitu syaitan.
Dan beliau mengatakan kadzalikal abdu, begitulah hamba, tidak ada yang bisa menjaga mereka dari syaitan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang disebutkan tadi di atas. Jadi closing ini adalah kembali ke nomor 1, 2, 3 sampai selesai. Wa qala sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas. Ini ada nasihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Fa idza saha wa ghafala wa waswasa wa idza dzakara Allah khanasa." Syaitan itu melekat di hatinya anak Adam. Syaitan itu dekat sama hati-hati manusia. Fa idza saha wa ghafala, kalau hati itu lalai, lagi jauh dari zikrullah, waswasa, dia akan dapat waswas dari syaitan. Wa idza dzakarallah, kalau dia berzikir kepada Allah, dia ingat Allah, khanasa, syaitan juga kabur, menjauh. Jadi di sini jelas bahwa hati seorang hamba itu dekat banget sama syaitan. Kalau kita selalu zikir, pasti dia kabur. Tapi kalau enggak zikir, dia makin nempel. Closing dari penulis, fahadhihi asyratu huruzin azimah yanbaghi an yu'na biha wa an yunashsha'a 'alaiha al-auladu linuhfadha wa nuqa fi anfusina wa ahlina wa dzurriyyatina minasyaitonir rajim. Kata penulis, inilah 10 wirid, banyak amat 15. 10 wirid yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang disampaikan dalam dalil-dalil yang harus kita baca, kita praktekkan, lalu kita ajarkan anak-anak kita agar mereka terjaga dari keburukan hawa nafsu dan juga dari syaitan. Ini bisa kita bacakan kepada mereka agar mereka juga terlindungi dari segala gangguan. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. 10 pencegahan. Jadi 10 sebab sudah sebagai pencegahan, 10 obat alias 10 cara ketika kita ingin meruqyah diri atau meruqyah orang lain, pakai zikir-zikir ini aja. Jadi ruqyah itu enggak usah repot-repot. Enggak usah baca yang ribet-ribet. Kalau misalnya pengen baca Quran, ya udah baca aja Al-Baqarah sampai selesai, cukup. Itu insyaallah cukup buat ruqyah. Jadi kalau memancing ruqyah itu baca aja Al-Baqarah. Sampai ayat berapa, syaitan itu kuat. Ya, jadi kalau kuat pasti dia memunculkan dirinya. Pasti dia langsung kabur dari ayat tersebut. Dulu anak pernah disampaikan, ada orang nyampein gini. Kalau mau ruqyah baca Al-Jin ayat 12. Baca aja terus kata Al-Jin ayat 12, nanti syaitan juga kabur. Anda bilang mungkin syaitan kabur karena bosan. Gak ganti-ganti ayatnya nih. Dia kabur karena ini orang ngapain sih gitu. Jadi dia bilang baca Al-Jin pokoknya ayat 12. Al-Jin itu isinya bukan buat ngusir syaitan. Surat Al-Jin itu surat yang memperkenalkan, mendeskripsikan bagaimana kualitas jin. Dan bagaimana sebenarnya jin itu juga hamba Allah. Itu tujuan dari surat Al-Jin. Bukan malah menjadi surat jampe-jampe dari jin, bukan. Orang kadang jadi imam takut baca Al-Jin. Takut ada yang keruqyah, takut ada jin. Gak ada. Al-Jin itu justru surat yang menjelaskan betapa jin itu memang sama hamba Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.